Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Padepokan Jambu Karang. Kali ini di malam hari ini, di malam Jumat, kita akan mencoba memanggil dari sisi gaibnya keadaan alam yang sekarang terjadi, karena banyak bencana-bencana dan peperangan di mana-mana. Kita langsung saja mencoba memanggil dari bangsa ruh leluhur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta leluhur Nusantara yang mengetahui keadaan alam, kondisi yang ada, yang dari bangsa yang sudah beli. Sinkronkan dengan tubuhnya, sinkronkan energinya dan wadahnya. Kita suara tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Semua penyakit-penyakitnya hancur Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saya dipanggil ke sini? Alhamdulillah. Maaf ya Mbak, ini saya kepengen tahu aja Mbak, kondisi alam sekarang. Jenengan ini siapa Mbak? Abdul. Abdul. Panggil saja Abdul. Dari bangsa apa? Saya dari bangsa roh seperti kamu. Hidup di tahun zaman berapa? Belum lama. Belum lama. Belum. Maaf ya Mbak. Kisaran 500 tahun. 500 tahunan. Ya. Betul, udah lama itu Mbak. Zaman Masih kerajaan di apa? kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Ya. Maaf nih Mbak, saya cross check dulu. Silakan. Yang ada di tubuh mediator, penyusup atau mencoba-coba berbohong, otomatis tubuhnya langsung keluar dan meledak. Kufayaku Allah. Maaf ya Mbak. Tadi dari mana Mbak? Saya masih di wilayah Jawa. Jawa Jawa bagian tengah. Jawa bagian tengah. Kalau sekarang apa itu kotanya? Magelang. Ya, kalau sekarang dinamakan Magelang. Kok bisa tertarik sini Mbak? Saya yang disuruh. Sama yang disuruh? Ya. Sama beliau? Betul. Iya. Ini Mbak, maaf ya Mbak. Ya. Saya pengen tahu tentang kondisi zaman sekarang. Karena banyak bencana, angin puting beliung di mana itu? Di Hong Kong. Juga tanah longsor, banjir di Bali, gempa di Aceh. Iya benar ya, gempa Aceh itu. Ya masih banyak yang lainnya lah, yang jelas. Itu ada unsur gaibnya
atau memang murni memang dalam proses ada peradaban baru itu Mbak? Ya, Mbak, yang tahu saja, kalau yang belum tahu enggak. Suaranya agak keras dikit Bang. zaman memang sudah akhir. Tinggal menunggu. Tinggal menunggu. Tinggal Di menunggu. zaman ini memang lagi masa pembersihan. Ya, di mana di tempat-tempat yang masih banyak kemaksiatan akan dibersihkan dengan cara diingatkan ketika manusia di sekitar itu diberikan peringatan oleh Allah, namun mengabaikan, maka peringatan itu akan diberikan lebih besar. Bisa berupa penyakit, bisa berupa bencana, baik gempa bumi, longsor, ataupun banjir di beberapa daerah juga sudah seperti angin puting beliung. Tapi ya begitulah manusia. Ketika diingatkan, seringnya mereka berpikir bahwa itu karena kondisi alam saja. Padahal itu sebuah peringatan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya agar manusia itu kembali sebagaimana fitrahnya, sebagaimana seorang hamba sebelumnya ditiupkan ke dalam jasad. Sebelumnya manusia itu punya kehidupan dalam arti yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam jasad, sesungguhnya ruh itu juga sudah berjanji akan melaksanakan tugasnya di dunia ini, yaitu untuk menjalankan kehidupan, menjalani ujian. Apakah nanti bisa kembali ke tempat semula dalam kondisi yang lebih baik, atau malah tergelincir itu maksudnya ke jurang api neraka. Kalau manusia itu ingat akan dirinya, tugasnya apa sih ketika di dunia ini. Namun seringnya ketika sudah dilahirkan, manusia itu lupa. Memang ketika baru dilahirkan,
itu aslinya menjerit-jerit, menangis, belum kuat menjalani kehidupan. Makanya ditandai ketika bayi baru lahir pasti akan menangis. Itu merupakan tanda bahwa manusia ketika roh itu masuk ke dalam jasad dan dilahirkan ke dunia ini, mereka sebenarnya takut manakala di kehidupan ini mereka tidak bisa menjalani sepenuhnya, tidak bisa melaksanakan ujian yang Allah berikan. Itu yang ditakutkan. Perlahan semakin besar, tumbuh, semakin dilalaikan, semakin dewasa, semakin lupa akan dirinya. Makanya banyak manusia di zaman sekarang yang lupa akan dirinya, tidak yakin yang mirisnya itu. Manusia itu sendiri tidak yakin bahwa akan ada kehidupan selanjutnya setelah di dunia ini. Mereka kebanyakan menganggap bahwa setelah manusia itu mati, ya mati. Padahal masih melanjutkan perjalanan di dunia ini. Panjenengan lebih paham bahwa di dunia ini tempatnya ujian. Di sini tempatnya untuk mengabdikan diri, menanam kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kehidupan nanti. Tapi ketika manusia sedang berusaha menanam kebaikan, bangsa-bangsa, iblis, dan para sekutunya berusaha dengan sekuatnya. Mereka tidak akan membiarkan anak cucu Adam kembali ke alam sesungguhnya, yaitu surga. Karena tempatnya manusia-manusia yang bertakwa adalah surga. Itu bukan di neraka. Kita hidup di sini itu hanya diberikan dua pilihan. Apakah akan kembali ke tempat semula, yaitu surga, atau neraka? Jalan ke surga sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah diajarkan oleh beliau dari zaman Nabi Adam, nabi-nabi, sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan bagi seluruh umat. Beliau sudah mengajarkan dengan detail. Kita hidup di sini untuk apa? Tugasnya apa? Dan akan kemana? Apa yang harus kita persiapkan? Semuanya sudah diajarkan oleh beliau. Namun
Begitulah godaan di akhir zaman ini. Iblis dan para sekutunya berlomba-lomba mengerahkan anak buahnya untuk membisiki. Saya ulang kembali, membisiki, Iya. membisiki, bukan yang lain. Mereka membisiki, pada akhirnya mempengaruhi manusia itu, mengacaukan hati dan pikirannya, agar lalai, agar lupa akan dirinya. Kamu bisa melihat zaman sekarang banyak sekali mereka lupa. Mereka sebagai contoh nampak sekali, mohon maaf, para pejabat, tidak semua pejabat, tapi memang ada pejabat-pejabat tertentu yang hatinya sudah tertutup, hatinya sudah mengikuti oleh bisikan-bisikan iblis, di mana mereka mengikuti bisikan itu, di mana yang seharusnya tidak dilakukan, akhirnya mereka melakukan, mengambil harta yang bukan miliknya. Selain itu, wanita ini yang sudah merajalela. Mereka pikir dengan berhijab itu bisa menutup aurat. Namun, begitu miris. Hijab hanya sekedar hijab. Tapi yang menutupi tubuhnya itu malahan seperti apa ya? Apa bahasanya ya? Ya, bahasa mereka memang menutupi aurat. Tapi menutup tubuh itu terlalu minim, yang menjadikan lawan jenis itu akan muncul pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Pemikiran itu akan terpantau oleh iblis dan para sekutunya. Mereka juga akan masuk, karena ketika manusia itu punya pikiran yang tidak baik, itu merupakan celah bagi mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia, akan lebih kuat membisiki hati dan pikirannya. Kalau sudah dibisiki, kalau sudah diikuti, biasanya tingkah lakunya akan nyeleneh. Yang seharusnya tidak dilakukan akan dilakukan. Padahal itu melanggar aturan agama yang mengundang kemaksiatan. Selain itu, sekarang sudah marah. Zaman dulu
Jangan sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, judi itu semakin marak. Manusia sekarang lebih dipermudah lewat media sosial. Apa ya namanya? betul. Ya Judi itu, online. judi online. Yang pakai HP itu. Ya yang barangnya yang kecil itu. Iya, iya. Padahal di dalamnya itu banyak sekali. Banyak sekali Apanya? iblis. Di dalam HP itu berarti banyak iblisnya itu. Banyak sekali. Tapi manusianya tidak sadar. Ya, begitulah. Ciri-ciri HP yang banyak iblisnya itu seperti apa, Mbak? Gampang sekali. Ciri-cirinya, manakala manusia itu ketika memegang benda tersebut tanpa disadari, akan lama, akan asik dengan benda tersebut. Asik saja seperti itu. Dengan hiburan-hiburan yang di itu. Yang ada di dalamnya. Itu aslinya. Ya mereka itu. Mereka kadang tiba-tiba memunculkan gambar-gambar, mohon maaf, selain dari judi online, di aplikasi-aplikasi, mohon maaf, tolong dibentengi lebih kuat lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Bercahaya dan Nirwana, saya minta bentengi ruangan ini. Bentengi ruangan ini dengan cahaya Allah. Allah. Mereka tidak terima. Begitulah tugas mereka. Iblis itu memang cerdas. Mereka selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu, di zaman saya ingat betul kami disesatkan lewat benda-benda seperti keris, tombak, ataupun bebatuan, apapun itu benda-benda, di mana ketika benda itu disakralkan, maka bangsa mereka akan dengan mudah masuk ke dalam benda tersebut. Entah keris, tombak, pisau, gaman, ataupun apa saja benda itu. Di mana ketika benda itu mereka anggap keramat, mereka dengan mudah akan mempengaruhi manusianya. Menyusup gitu ya, Mbak. Ya, begitulah. Iya, maaf tadi kan bicara soal pembersihan. Ya, Itu pembersihan itu memang ada hubungannya dengan akhir zaman atau ya, memang dengan para maaf ya manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan atau lebih cenderung kemana ini, Mbak? Memang sudah waktunya. ya, ya. Di awal saya sudah menyampaikan. Sekarang sudah akhir zaman. Mungkin saya bilang seperti ini. Masih banyak manusia yang belum percaya. Kalau sekarang sudah akhir zaman. Sekarang memang masa pembersihan. Pembersihan itu dilakukan karena
terlalu marak kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini. Entah itu maksiat dalam berzina, maksiat dalam melakukan judi, pembunuhan, Itu, Bro. dan lain-lain. Banyak sekali. Orang Jawa mengatakan malima. Molimo. Ya, itu sudah hampir semua manusia melakukan. Tidak hanya di Nusantara, namun di seluruh penjuru dunia mereka melakukan. Makanya sekarang beliau menugaskan kepada para leluhur dan para makhluk-makhluk yang sudah diislamkan, baik dari bangsa jin maupun yang lain yang sudah diislamkan, yang sudah ikut beliau. Mereka sedang berjuang di dunia ini untuk membantu, mengingatkan manusianya agar mereka ingat akan jati dirinya, agar ingat. Dan para leluhur Nusantara pun hampir semuanya sudah banyak yang menitis di jasad manusia yang berjuang untuk membuka sebuah kebenaran. Namun kebanyakan orang yang tidak paham, malah sebaliknya. Manusia-manusia yang seperti itu malah dikatakan bodoh, malah difitnah, malah dicaci, malah dianggap musuh bagi manusia yang lain, musuh bagi manusia-manusia yang di dalamnya sudah disusupi anak buah Dajjal. Berarti bangsa gaib sekarang yang sudah muslim itu juga sedang berperang juga ya? Apa berperang melawan itu? Semuanya sudah berjuang. Sekarang semuanya lagi berjuang membantu beliau. Para leluhur membantu, mengingatkan, terutama di Nusantara, mengingatkan anak cucunya, anak turunannya, agar segera ingat, agar segera bisa bergabung dengan barisan beliau, dengan cara mendekat ke majelis-majelis terdekat. Majelis-majelis terdekat. Mohon maaf, saya tidak bisa tidak boleh menyebutkan ke majelis-majelis terdekat. Tujuannya agar nantinya diarahkan agar bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi, ke jalan sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar masuk dalam barisan beliau. Para leluhur sudah berusaha masuk, membantu anak cucunya. Tinggal bagaimana anak cucunya sadar atau tidak, karena sesungguhnya memang kesadaran itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki,
akan susah untuk sadar. Sadar itu termasuk hidayah. Hidayah untuk para manusia, anak turunan para leluhur Nusantara. Ya. Kalau mereka ingat, sadar, menerima hidayah itu, insya Allah mereka akan segera kembali bertobat, kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Adapun pembersihan-pembersihan ini selain mengingatkan, itu juga ada azab yang memang langsung dari Allah yang diturunkan melalui para malaikat, dan itu sudah terjadi di beberapa negara termasuk Nusantara, entah itu gempa bumi, banjir, angin, longsor. Itu memang ada yang memang berupa azab karena memang manusia di sekitar itu banyak terjadi kemaksiatan, dan itu memang harus dimasukkan ke dalam bumi, harus dimusnahkan sebersih-bersihnya karena mereka sudah terlalu lalai. Ingatan-ingatan, peringatan-peringatan yang diberikan Allah semua diabaikan. Makanya azab itu diturunkan oleh Allah, dan kami para leluhur tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa mengarahkan kepada anak cucu kami. Terkhusus mohon maaf, bukan berarti kami lepas dari anak cucu kami. Kami juga berusaha mengarahkan semua, membantu mengarahkan manusia yang lain lewat anak cucu kami. Begitu. Tujuannya adalah yaitu agar kembali, agar bertaubat, segera bertaubat, karena memang sekarang sudah akhir zaman, tinggal menunggu waktu. Jangan seolah-olah waktu masih lama, karena sekarang kadang yaitu sekali lagi manusia itu sudah lupa. Kalau dipikir secara dalam, sekarang hitungan bulan itu begitu cepat. Iya. Hitungan tahun itu begitu cepat. Kalau mereka menyadari Jumat baru kemarin, sekarang sudah Jumat lagi. Jumat yang akan datang seolah-olah masih lama, padahal nanti tanpa terasa sudah kembali ke Jumat, sudah ketemu Jumat, sudah ketemu Jumat, sudah ketemu, tanpa disadari waktu sudah habis. Kematian itu tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun, karena kematian itu memang mutlak. Itu memang sudah harus dijalani oleh makhluk yang bernyawa. Siapapun pasti akan mengalami kematian dengan cara apapun. Entah melalui sakit, entah melalui bencana, entah melalui apapun itu bentuknya. Karena memang kematian itu jalan menuju kehidupan selanjutnya. Jadi kalau pesan saya, segera saja kembali bertobat, mencari manusia yang bisa mengarahkan ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu sudah jelas tertulis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu dibaca, tapi banyak manusia yang kurang memahami, hanya meminta, ya Allah
berikanlah petunjuk. Tapi kebanyakan mereka hanya di lidah, tapi prakteknya mereka tidak sama sekali. Itu, mohon maaf kalau saya tidak bisa lama-lama. Iya, Mbah. Terima kasih. Ya, Mungkin ada tugas sampean berarti, lagi ada tugas. ada tugas. Udah amalahnya sampai mana sudah? Sejauh mana? Saya ditugaskan cuma di wilayah Pulau Jawa. Enggak, maksudnya amalia sampean itu sudah nyampe mana? Alhamdulillah, saya sudah di tingkatan puasa 7 bulan. Ya sudah, Mbah, terima kasih Ya, atas informasinya. sama-sama. Silakan mau Mohon tugas maaf atas segala kekurangan Nggih. dan kehilafan saya dalam menyampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran itu mutlak milik Allah. Kesalahan itu memang dari saya pribadi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil mediasi dari bangsa gaib. Ya, ternyata bangsa ruh juga seperti kita. Intinya ambil hikmahnya saja, karena memang banyak banyak pembicaraan yang memang ada kaitannya dengan di akhir zaman ini. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.